Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agam Panuntas dengan NIM 17.18104. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview jurnal dengan judul Perancangan Chatbot menggunakan Dialogflow Natural Language Processing Sistem Pemesanan pada Coffee Shop. Volume nomor 4, nomor 1, Januari 2020, page 208-215, Program Studi Sistem Informasi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Penulis Albert Yakobus Chandra, Didik Kurniawan, dan Rahmat Musa. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi dunia teknologi informasi dan telekomunikasi. Muncul beragam aplikasi yang memberikan pilihan dalam peningkatan kinerja suatu perusahaan atau UMKM, baik yang berbasis desktop, mobile, maupun web. Coffee shop merupakan tempat ramai yang sering dikunjungi oleh setiap orang yang ingin menghabiskan waktunya untuk bersantai dan berbincang-bincang maupun menyelesaikan tugas pribadi. Dalam melayani pelanggan, terkadang customer service harus melayani para pelanggan secara manual satu persatu. Keterbatasan tenaga manusia tentu akan menghambat efektivitas bisnis. Bila terjadi proses antrian yang ramai, staf atau karyawan biasanya kewalahan dalam melayani pelanggan karena banyaknya pesanan yang diterima, sehingga membuat kesalahan yang tidak diinginkan. Pemilihan sistem chatbot sebagai prasarana informasi dan transaksi pada sebuah industri UMKM akan lebih memudahkan dalam manajemen pelayanannya, karena sifat otomatis chatbot dalam penyampaian informasi dan transaksi dari mesin kepada pelanggan secara real time. Yang B adalah tujuan penelitian. Dalam pengembangan sistem chatbot sendiri, pengembang akan melatih komputer dalam memahami bahasa manusia sekaligus memberikan respon yang sesuai berdasarkan pertanyaan seputar informasi dan transaksi yang disampaikan oleh pelanggan. Pengembang dalam sistem chatbot ini tidak hanya sebatas pada pelayanan informasi dan transaksi saja, tapi juga memberikan keunikan pada pesan-pesan yang akan ditampilkan pada sistem chatbot ini. Hal ini bertujuan agar pelanggan terhibur dan tidak merasa jenuh dengan bahasa-bahasa yang ditampilkan oleh sistem chatbot ini. Kemudian C, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dapat diperoleh secara langsung dari contoh kasus yang diteliti. Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Metode yang digunakan antara lain, yang pertama adalah studi literatur. Studi literatur dilakukan guna mendapatkan data sekunder yang merupakan sumber data secara tidak langsung yang didapatkan oleh pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Yang kedua adalah studi lapangan. A. Wawancara. Wawancara adalah salah satu pengumpulan data yang dilakukan di lapangan. Cara ini dilakukan guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan proses informasi dan transaksi yang terjadi di tempat pelaku usaha kafe. Adapun narasumber yang akan diwawancarai meliputi manajer, staf, dan pelanggan. B. Observasi. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di tempat pelaku usaha kafe, dengan sasaran objek adalah staf, karyawan, dan pelanggan. Kemudian D. Hasil dan penelitian. Dialogflow menggunakan Google Machine Learning untuk mengolah request user yang masuk.
Dialogflow juga mendukung 30 bahasa, diantaranya adalah bahasa Inggris, Hindi, Jepang, Korea, Indonesia, dan lainnya. Dialogflow merupakan web aplikasi yang bisa digunakan oleh siapa saja, baik developer ataupun bukan developer, sekalipun tidak perlu coding atau membuat aplikasi chatbot yang sederhana. Dialogflow juga menyediakan integrasi dengan kode yang dibuat oleh pengguna dengan memakai layanan Cloud Function for Firebase. Dialogflow akan mengirim HTTP request dengan JSON kepada Cloud untuk mengintegrasikannya. Berikut gambar dari alur kerja pada API Dialogflow. Berikut adalah alur kerja dari sistem chatbot pada pemesanan coffee shop ini. Jadi yang pertama kita mulai start, lalu kita dapat mengechat atau menuliskan kata hai lalu kirim. Kemudian sistem chatbot akan otomatis mengirimkan pesan template. Lalu kemudian kita disuruh untuk memilih antara minuman dan makanan yang akan kita pesan sesuai pada template yang dikirimkan oleh chatbot tersebut. Setelah memilih, maka kita disuruh untuk konfirmasi. Setelah konfirmasi dan diterima oleh chatbot dan diterima oleh sistem, lalu pesanan kita akan segera diantarkan. Maaf jika gambar kurang jelas. Kemudian implementasi. Pada gambar 1 adalah default menu intent. Default menu intent adalah proses awal di mana user pertama kali kita memulai chatbot atau memberikan sapaan kepada chatbot. Lalu bot akan memberikan respon yang sesuai dengan training phrase, misal hai atau halo, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 berikut. Kemudian pada gambar 2 adalah default fallback intent. Default fallback intent adalah proses di mana user memberikan respon yang tidak terdapat pada intent. Lalu bot akan memberi respon berupa pesan error kepada user, misal jam berapa, atau bisa pesan tiket pesawat enggak, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Maka chatbot tidak akan merespon atau merespon dengan kata maaf. Kemudian yang ketiga adalah menu. Menu adalah proses di mana user memberikan kalimat yang berhubungan dengan konteks menu. Lalu bot akan memberi respon berupa daftar menu pada coffee shop. Misal, ada menu apa saja, atau boleh lihat menu seperti ditunjukkan pada gambar 3 berikut. Kemudian gambar keempat. Gambar keempat adalah order snack. Intent order snack adalah proses di mana user membuat pesanan makanan, lalu bot akan melakukan pencatatan berdasarkan permintaan dari user. Misal, user memesan sebuah cupcake dan strawberry sebanyak 2 buah, lalu bot mencatat pesanan dan memberi instruksi apakah pesanan ingin diantar atau diambil sendiri. Lebih lengkap seperti di gambar 4 berikut. Yang terakhir, F. Kesimpulan. A. Chatbot memberikan pelayanan secara real time. B. Penggunaan chatbot akan optimal selama user memberikan inputan kalimat yang sesuai dengan pemetaan respon pada intent. C. Sistem chatbot cukup fleksibel untuk mengenali perintah-perintah baru dari user. D. Chatbot akan otomatis memberi respon berdasarkan konteks kata yang terdapat pada entities. E. Pada perancangan chatbot untuk kasus coffee shop ini,
Bot hanya dilatih untuk dapat melayani transaksi dan menampilkan pilihan menu saja. Sekian review dari saya tentang jurnal ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.